Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karakura Asri, yang saya hormati para Bapak serta Ibu Desa Karakura Asri, serta para muda-mudi yang sedang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan berupa nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara siang ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang seringkali dianggap tabu dan bahkan dihindari dalam percakapan sehari-hari. Namun, topik ini sangat penting bagi generasi muda, bahkan untuk anak-anak. Topik kali ini adalah pentingnya pendidikan seks sejak dini. Nah, saya di sini ingin mengajak kita semua untuk melihat dan memandang bahwa topik tersebut bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai sebuah kebutuhan esensial di tengah-tengah informasi yang dapat diakses dengan mudah. Apalagi di era digital saat ini, semua informasi, baik yang benar maupun yang menyesatkan, begitu mudah diakses. Apalagi bagi anak-anak, akan mudah terpengaruh tanpa mencari tahu apakah informasi tersebut baik atau buruk. Tanpa pemahaman yang benar, mereka rentan terhadap resiko yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus melihat bahwa pendidikan seks bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai perisai. Sebagai masyarakat Indonesia, khususnya di kota besar ini, kita tidak bisa menutup mata lagi. Kasus-kasus kekerasan seksual, hamil di luar nikah, hingga penyebaran penyakit seksual yang menular. Kasus-kasus tersebut tidak bisa kita wajarkan. Nah, melalui pidato ini, saya akan menyampaikan dan mengajak kalian semua untuk memahami mengapa pendidikan seks sejak dini bukan hanya penting, tetapi sangat diperlukan. Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab, sehat, dan berdaya. Nah, mengapa sih pendidikan seks sejak dini itu sangat penting? Ada beberapa poin mengapa pendidikan seks sejak dini itu sangat penting. Yang pertama, dapat melindungi diri dari kekerasan seksual. Pendidikan seks sejak dini bukanlah tentang mendorong anak untuk melakukan aktivitas sosial. Akan tetapi, kita membekali mereka dengan pengetahuan untuk melindungi diri. Nah, anak-anak yang sudah paham hak-hak tubuh mereka tentang sentuhan yang baik dan buruk, mereka akan lebih mampu mengenali tanda-tanda bahaya. Mereka tidak akan takut berkata tidak untuk melapor jika seseorang yang melukai atau melecehkan mereka. Dengan memberikan penjelasan pada mereka bahwa tubuh mereka adalah milik mereka dan orang lain tidak boleh menyentuh pada area yang sensitif, mereka akan lebih waspada pada orang-orang yang mencurigakan. Yang kedua, dapat mencegah pernikahan dini dan kehamilan masa remaja. Dengan memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang fungsi tubuh, akibat hubungan seksual sebelum menikah, pernikahan dini, serta pentingnya perencanaan hidup, remaja akan lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Hal tersebut dengan jelas dapat mengurangi angka pernikahan dini serta kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga seringkali berdampak buruk pada pendidikan dan masa depan mereka. Yang ketiga, dapat menghindari penyakit menular seksual atau bisa disebut PMS dan HIV. Nah, sebagai orang tua, kita harus memberi penjelasan yang mudah dipahami oleh anak-anak serta remaja bahwa PMS dan HIV sangat berbahaya bagi tubuh. Maka dari itu, sebagai orang tua, kita harus memberikan informasi yang akurat tentang resiko penularan PMS dan HIV, serta cara pencegahannya. Nah, pengetahuan tersebut adalah sebuah kunci untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka hingga mereka dewasa.
Yang keempat, dapat membangun batasan yang sehat. Nah, anak-anak dan remaja perlu diajarkan tentang menghormati diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut merupakan langkah pertama untuk membentuk hubungan antar sesama yang sehat dan saling menghargai. Yang kelima, dapat menjadi sumber informasi yang akurat. Nah, jika bukan dari keluarga atau sekolah, dari mana lagi anak-anak kita akan mendapatkan informasi yang benar? Daripada mereka mencari informasi di internet atau teman sebaya yang mungkin akan menyesatkan, lebih baik sebagai orang tua, kita harus membimbing anak-anak kita agar tidak salah dalam memilih informasi. Kita harus membimbing dan mengarahkan anak-anak kita pada informasi yang benar dan bermanfaat. Maka dari itu, pendidikan seks formal sudah dipastikan anak-anak akan mendapatkan informasi yang tepat dan akurat dari sumber yang terpercaya. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab untuk mengajarkan hal-hal tersebut? Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah pintu pertama pendidikan. Orang tua harus menjadi yang paling terbuka dan nyaman berbicara tentang topik tersebut dengan anak-anak mereka. Nah, orang tua dapat menyesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman mereka, mulai dari nama-nama bagian tubuh hingga pubertas sampai perubahan emosional. Tidak hanya itu, orang tua juga mengajarkan bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang meski itu bagian dari anggota keluarga. Dan juga, sebagai seorang muslim, tentunya orang tua sangat dianjurkan untuk mengajarkan batasan aurat mana yang tidak boleh dan boleh dilihat oleh keluarga. Entah itu oleh ayah, ibu, sepupu, paman, bahkan anggota keluarga yang lain. Tidak hanya di lingkungan keluarga, sekolah juga memiliki peran sebagai mitra orang tua. Kurikulum yang tepat, guru yang terlatih, dan lingkungan yang mendukung sangat penting untuk menyampaikan materi ini. Tentunya penyampaian materi ini harus disampaikan secara efektif tanpa sebuah penghakiman. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah juga harus ikut andil dan perlu mendukung dengan kebijakan yang kuat dan alokasi dana untuk program pendidikan seks yang komprehensif. Nah, tentunya ada beberapa tantangan untuk melaksanakan hal tersebut. Yang pertama, ada mitos dan tabu. Nah, salah satu tantangan terbesar adalah masih kuatnya mitos dan tabu di masyarakat. Nah, solusinya adalah dengan terus melakukan sosialisasi dialog terbuka dan edukasi publik bahwa pendidikan seks bukan tentang mendorong perilaku seksual, melainkan tentang membekali pengetahuan untuk menjaga diri mereka. Yang kedua, ketersediaan kurikulum dan tenaga pengajar. Nah, dalam dunia pendidikan, sangat penting untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan melatih tenaga pengajar agar mampu menyampaikan materi ini dengan profesionalisme dan dengan empati. Nah, hadirin sekalian, pendidikan seks sejak dini bukanlah pilihan, melainkan investasi bagi masa depan anak-anak kita. Nah, hal tersebut merupakan fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan hidup. Marilah kita bersama-sama sebagai orang tua, guru, pemerintah, dan anggota masyarakat supaya berkolaborasi untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya atau pendidikan seks yang layak. Mari kita ciptakan lingkungan di mana mereka merasa aman untuk bertanya, belajar, dan tumbuh menjadi individu yang berdaya. Dengan memberikan pendidikan seks yang memadai, sejak dini kita tidak hanya melindungi mereka dari risiko, tetapi juga memberdayakan mereka untuk bisa membuat keputusan yang bijak
membangun hubungan yang sehat, serta menjalin kehidupan yang bermartabat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pidato ini dapat membuka wawasan kita semua dan memicu langkah nyata untuk masa depan yang lebih baik. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.